Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Syekhu Abu Thalib al-Makki radhiyallahu anhu, wa mimman ruwiya anhu hadzal qawlu wa uqima fi hadzal maqami jama'atun atau jama'atan minat tabi'ina minhum Abu Hazim al-Madani kana yaqulu inni la astahyi min rabbi an a'budahu khaufan minal adabi fa akuna mitla abdis su'i in lam yakhaf lam ya'mal wa astahyi an a'budahu li ajli thawabi fa akuna kal ajiris su'i in lam yu'ta ajra amalihi atau ajru amalihi lam ya'mal walakin a'buduhu mahabbatan lahu. Dah. Qala Syekhu Abu Thalib al-Makki radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Thalib al-Makki radhiyallahu anhu, wa mimman ruwiya anhu, dan diantara yang diriwayatkan darinya hadzal qaula, ucapan ini, wa uqima fi hadzal maqami, dan yang diposisikan di makom ini jama'atun minat tabi'ina, itu sekelompok orang dari kalangan tabi'in. Jama'atun minat tabi'ina itu sekelompok orang dari kalangan tabi'in. Minhum, di antara mereka Abu Hazim al-Madani, yaitu Imam Abu Hazim al-Madani. Di antara orang-orang yang dalam beribadahnya murni karena rasa cintanya kepada Allah, itu dari kalangan tabi'in, di antaranya Imam Abu Hazim al-Madani. Kana yaqulu, beliau pernah berkata, inni la astahyi min rabbi, aku ini merasa malu kepada Tuhanku, an a'budahu, bahwa aku beribadah kepadanya,
khaufan minal adabi, karena takut dari siksaannya. Aku malu kepada Allah kalau aku beribadah cuma karena takut disiksa, cuma karena takut akan mendapatkan siksa dari Allah. Fakuna mitla abdi su'i, maka jadinya aku seperti hamba yang buruk. In lam yakhaf lam ya'mal, jika tidak takut dia tidak mau bekerja. Udah, Bang Ori udah bawain kopinya, bawa dewek. Nah, rombongan Ustaz Saidin juga enggak nih, Ustaz Saidin, Ustaz Sain belum sehat juga, Ustaz Sain. Udah tuh. Fa'akuna mitla abdi su'i, maka jadinya aku seperti hamba yang buruk. In lam yakhaf lam ya'mal, jika tidak takut dia tidak mau bekerja. Atau kayak bocah sekolah, dia ngerjain PR karena takut disetrap. Atau karyawan, anak buah, dia mau bekerja karena takut dipecat. Itu hamba yang buruk begitu. Dia mau bekerja karena takut nanti diusir, diberhentiin, takut dihukum. Bukan kesadaran bahwa saya ini sebagai hamba harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan saya. Jadi kesadarannya bukan begitu, tapi karena takut nanti dihukum maka dia bekerja. Kayak kita kemana-mana pakai helm karena takut ditilang. Kalau kagak ada polisi kagak takut pisan dah, kagak pakai helm, motor juga kagak lengkap, kagak ada spionnya. Kemana-mana bawa SIM karena takut ada operasi gitu. Bang Darius berhenti di lampu merah karena ngelihat ada polisi lagi nongkrong gitu. Takut. Kalau dilihat nggak ada polisi berani banget. Atau bocah no belakang kagak berani macem-macem sama pacarnya, takut ntar kejeblus gitu, takut. Itu abdas su'i, hamba yang buruk. Jadi mengerjakan ibadah bukan karena kesadaran bahwa kita ini hamba Allah dan Allah itu Tuhan kita, maka apapun yang diperintahkan harus kita kerjakan. Ini kewajiban kita. Jadi ibadahnya bukan atas dasar kesadaran itu, tapi ibadahnya dikerjakan karena takut ntar dihukum, takut ntar kalau kita kagak ibadah hidup kita susah gitu. Takut ntar kalau nggak ibadah kita disiksa di neraka. Itu hamba yang buruk namanya. In lam yakhaf lam ya'mal. Bocah disuruh apa aja sama emaknya, bapaknya mau ngerjain karena takut kagak dikasih uang jajan. Itu hamba yang buruk. Jadi bukan atas kesadaran bahwa saya ini anak, apa yang diperintah oleh orang tua harus saya patuhi, bukan itu kesadarannya. Tapi cuma karena takut kagak dikasih uang jajan. Itu
abdasu'i. Wa astahi an a'budahu li ajli tawabi, dan aku merasa malu bahwa aku beribadah kepadanya hanya karena imbalan. Fa'akuna kal ajiri su'i, maka jadinya aku ini seperti karyawan yang buruk. In lam yu'to ajru amalihi lam ya'mal, kalau tidak diberikan bayaran pekerjaannya dia tidak mau bekerja. Itu karyawan yang buruk. Kalau kagak ada duitnya kagak mau jalan. Bang Ucup mau datang ke acara kalau lempengan ada duitnya, kalau nggak ada duitnya kagak mau berangkat udah. Apa? Bang Judin mau ngerjain apa yang disuruh sama atasannya kalau ada duitnya, kalau ada uang jalannya. Kalau kagak apa ogah gitu. Kayak bocah kalau disuruh ke warung ada kembaliannya buat dia baru mau berangkat, kalau kagak mau. Itu al-ajiri su'i, karyawan yang buruk. Dia mau kerja kalau ada duitnya, kalau ada bayarannya. Emang kampleng itu kerjaannya. Nah, jangan sampai kita sama Allah seperti itu, mau ngerjain perintah Allah kalau ada bayarannya, kalau ada imbalannya. Saya mau sholat ya Allah kalau ada pahalanya. Kalau misalkan nanti kalau saya sholat rezeki saya dilancarin, duit saya dibanyakin, usaha saya dibikin lancar, baru saya mau sholat, baru saya mau zikir gitu. Jangan sampai kita kayak begitu. Kal ajiri su'i, karyawan yang buruk. Kalau tidak dikasih imbalan atas perbuatannya, dia nggak mau bekerja. Bang Dikit mah nggak begitu ya. Diajak ngaji Bang Uri, Dok ikut ngaji nyok, ada duitnya apa kagak gitu. Kalau duitnya kagak ada kagak berangkat gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Dan bahkan harusnya kita malu. Wa astahyi an a'budahu li ajli tawabi, saya merasa malu kalau saya beribadah kepada Allah cuma karena ada imbalannya, cuma karena imbalannya. Maka kita jadinya karyawan yang buruk. Kalau kagak ada duitnya, kagak mau dikerjain. Apa Ustaz? Hah? Ya, iya, itu kan tadi contoh doang. Kalau ada duitnya, ini yang lebih tinggi lagi ngarepinnya surga gitu. Kalau saya kagak dikasih surga, saya nggak mau ngerjain gitu. Jadi kita ngerjain sesuatu karena ngarepin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau diberikan pahala, diberikan imbalan dari apa yang kita kerjakan. Ya tadi bahkan kadang-kadang ngarepinnya bukan surga lagi, udah sholat biar rezekinya lancar, biar duitnya banyak, biar dagangannya makin laris, biar jabatannya makin naik, biar usahanya makin sukses. Bukan surga lagi yang diharapin, bukan gitu. Atau yang jadi ustaz biar undangannya makin banyak, kan begitu, biar panggilannya makin banyak. Ustaz, panggilannya banyak,
Walakin a'buduhu mahabbatan lahu. Akan tetapi aku menyembah Allah, aku beribadah kepada Allah semata-mata karena aku cinta kepadanya. Jadi bukan karena takut siksaannya atau bukan karena mengharapkan imbalannya, tapi karena murni aku cinta kepadanya. Kayak kita aja kan, di antara kita ada yang romanan nurut buat sama bini, takut dimarahin sama bininya. Ada yang romannya nurut sama bininya, disuruh apa aja sama bininya dia kerjain karena dijanjiin ntar malam dibagi jatah kan gitu. Jarang yang ngerjainnya karena cinta sama bininya. Engkau udah tua, udah gak ada cintanya lagi udah ya. Jangan sampai kita jadi hamba yang buruk, yang kalau ibadah cuma karena takut siksaannya, dan juga jangan sampai kita jadi karyawan yang buruk, yang beribadah cuma karena mengharapkan imbalannya. Ya, kalau bisa kita kerjakan ibadah ini murni karena kita cinta kepada Allah. Kan tadi lagi-lagi kalau orang cinta mah apa yang dia kerjakan bukan karena ngarapin sesuatu dari yang dia cintai, juga bukan karena takut sesuatu dari orang yang dia cintai. Udah 17. Pak Guru, namanya Pak Guru, cukup. Halaman 130 Pak Guru. Hah? Di bawah Nabi. Kenapa? Kan yang sezaman dengan Rasul, yang ketemu sama Rasul itu sebutannya kemarin sahabat. Itu kan ya. Wa ala alihi wa ashabihi kemarin al-mujtami'una binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau lahzotan. Kemarin tuh waktu kita ngaji malam minggu. Sahabat yaitu orang-orang yang berkumpul dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau lahzotan, meskipun cuma sekejap. Dan orang-orang yang setelah generasi sahabat beriman kepada Rasul tapi belum sempat ketemu dengan Rasul setelah sahabat, itu sebutannya tabi'in gitu. Tar yang mengikuti tabi'in sebutannya tabi'in gitu. Tummal ladina yalunahum, tummal ladina yalunahum, dan seterusnya sampai kita ada sekarang udah tabi'it gitu. Kita udah ngikut, orang yang ngikut. Iya kalau ngikut tapinya. Udah tuh. Begitu Om Budin. Jadi tabi'in itu generasi setelah sahabat. Mereka beriman kepada Rasul tapi belum sempat ketemu sama Rasul. Kalau sahabat kan beriman kepada Rasul dan bertemu dengan Rasul walau lahzotan, sekalipun cuma sekejap. Itu kemarin bahasan di dalam kitab Uqudul Lujen yang kita baca malam minggu kemarin. Washabihi ay al-mujtami'una binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau lahzotan. Jelas tuh ya tabi'in. Apa Ustaz? Hah? Wa alaina ma'ahum wa fihim gitu. Wa alaina itu awalnya apa? Kalimatul haq. Apa itu awalnya?
wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir. Apa awal itu Ustaz? Oh, wardallahumma an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa am baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in gitu. Hah? Wa alaina ma'ahum wa fihim. Itu mah terusnya wardallahumma. Semoga Allah melimpahkan kepada kita wa alaina, memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada kita, wa alaina di situ, sehingga kita bersama mereka ma'ahum wa fihim, dan berada di dalam golongan mereka. Ma'ahum wa fihim, berada bersama mereka dan berada di dalam kelompok mereka. Ya meskipun satu zaman tapi nggak ketemu tabiin gitu. Tapi kalau kemarin bahasanya kalau cuma sekedar ngimpi itu nggak masuk sahabat. Kayak kita misalkan sekarang ngimpi ketemu Rasulullah, itu nggak otomatis bikin kita masuk kategori sahabat. Artinya ini mah ketemu saat Rasul masih hidup. Kalau ketemunya lewat ngimpi itu belum jadi sahabat. Karena kalau ngimpi itu dianggap beneran jadi sahabat, enak kita. Kalau ngimpi nikah mampuan, besok kita bawa pulang aja. Nah udah nikah malam gitu. Di mana? Ngimpi gitu. Orang yang bertemu Rasul dalam mimpi tetap tidak dianggap sebagai sahabat meskipun dia bertemu dengan Rasul gitu. Karena ketemunya cuma di mimpi. Jadi yang dianggap sahabat itu kalau bertemunya secara zohir, secara lahiriah. Jelas ya Pak Guru ya? Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki, ini sama nih yang di atas ya. Wa qad rawaina ma'na hadzal kalami an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La yakun ahadukum kal 'abdis su'i in khafa amila wala kal ajiris su'i in lam yu'tal ajru lam ya'mal. Syekh Abu Thalib Al-Makki berkata, dan kami telah meriwayatkan kandungan dari ucapan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yakun ahadukum, jangan sampai salah satu di antara kalian menjadi kal abdis su'i, seperti hamba yang buruk. Jangan sampai di antara kalian ada yang jadi seperti hamba yang buruk. In khofa amila, jika dia takut baru dia mau bekerja. Dan ini juga pelajaran buat kita. Jangan sampai kalau kita jadi bos nyari anak buah, jangan sampai ketemu anak buah yang model begini, yang kalau ditakut-takutin baru mau bekerja. Lu kalau gak mau kerja ntar gue pecat, baru udah tegere-gere. Jangan sampai kita dapat anak buah yang model bugono. Apa Ustaz? Ya bini juga termasuk. Jangan sampai bini ntar kita dapat yang model bugono. Kalau kagak ngelayanin ntar gue nggak bagi duit belanja. Jangan sampai dapat bini yang model bugono. Penggalakan dia saja. Yang ada kita yang takut-takutin.
Jika dia takut baru dia mau bekerja. Jangan sampai kita jadi seperti ini. Wala kal ajiris su'i, dan jangan sampai kalian menjadi seperti karyawan yang buruk. In lam yu'tol ajru lam ya'mal. Jika tidak diberikan imbalan, dia tidak mau bekerja. Ini biasanya prinsip yang dipakai sama emak-emak ini. Prinsipnya, ada uang abang sayang, kagak ada uang abang saya tendang. Kalau nggak dibagi duit nggak mau bekerja. Inlam apa kadus? Inlam yuqtol ajru lam ya'mal. Apa lakinya dikuncin pintu, bangetan amat. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Kalau enggak dikasih imbalan oleh Allah, kita enggak mau beribadah. Mau ibadah kalau kita dijanjiin surga, mau ibadah kalau kita dijanjiin pahala, mau ibadah kalau rezeki kita ditambahin, duit kita dibanyakin, usaha kita dilancarin. Jangan sampai kita jadi kayak model begitu. Jangan sampai kalian menjadi hamba yang buruk, dan jangan sampai kalian menjadi karyawan yang buruk. Yang namanya hamba tadi harusnya meyakini bahwa apapun yang diperintah tuannya, dia wajib mengerjakannya meskipun nggak pakai diancam dulu. Karyawan yang baik, dia sadar betul bahwa tugas dia bekerja. Ilok kalau udah kerja maka gak dikasih bayaran. Jangan pakai ini mah pakai nanyain dulu. Nggak ada duitnya apa kagak bos? Pakai nanyain dulu. Udah kerja mah kerja aja. Ilok bos kagak ada pikirannya, kagak mikirin kisah gitu. Dah. Di mana itu adanya? Apa alarm HP kali ya? Udah cukup tuh. Wa qala ba'du ikhwani Ma'ruf radhiyallahu anhu lahu, dan berkata oleh kawannya Mang Ma'ruf, berarti Mang Ajudin ini ya. Kawannya Mang Ma'ruf, Mang Ajudin. Wa qala ba'du ikhwani Ma'ruf radhiyallahu anhu lahu, dan berkata oleh sebagian kawan Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu lahu kepada beliau. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ada dua versi ya, ada yang bacanya Al-Karhi, ada yang bacanya Al-Kurhi gitu. Terserah aja itu mah. Jadi Syekh Ma'ruf itu ditanya oleh sebagian kawan-kawannya, dan ini termasuk salah satu mursyid thariqah kita yang masuk ke dalam silsilah yang 37 itu. Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Makanya masuk juga ke tawasul yang kita baca buat beliau, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Akhbirni anka ya Aba Mahfuz, ayyu syai'in ahajaka alal ibadati wal inqita'i anil makhluqi. Akhbirni anka ya Aba Mahfuz, ceritakan kepadaku tentang dirimu wahai Aba Mahfuz. Aba Mahfuz ya tadi maksudnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, bapaknya Mahfuz. Ayyu syai'in ahajaka 'alal ibadati, hal apa
yang mendorongmu, yang membangkitkan semangatmu untuk beribadah. Tolong ceritakan kepadaku tentang dirimu, wahai Aba Mahfuz. Apa yang membangkitkan semangatmu untuk beribadah? Kok saya liatin kamu ibadahnya semangat amat gitu. Sampai udah mau jam 12 masih ngaji aja, kok kayak semangat amat gitu ibadahnya. Wal inqita'i 'anil khalqi, dan membuat kamu memutuskan hubungan dari makhluk. Memutuskan hubungan dari makhluk artinya hatinya terbebas dari makhluk ya. Bukan yang gak ngumpul pisan, bukan. Hatinya terbebas dari makhluk, sudah tidak terpengaruh dengan pujian dan hinaan dari orang lain. Itu namanya inqita' 'anil khalqi, terputus dari makhluk. Kalau kita kan masih berpengaruh, kalau dipuji pantat kita megar, kalau dicaci kincep gitu. Kalau kita masih terpengaruh karena hati kita masih terikat dengan makhluk. Kalau ada duit seger, jalan go gagah, begitu nggak ada duit lemes, jalan go loyo, itu masih terikat dengan makhluk. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi itu sudah terbebas, terlepas dari makhluk, sudah tidak terpengaruh lagi. Biasanya kalau dalam kitab Fathur Rabbani itu 3 hal tuh, terlepas dari makhluk itu dari 3 hal. Yang pertama dari pujian dan hinaan, yang kedua dari sedikit dan banyaknya kawan, yang ketiga dari sedikit dan banyaknya harta. Gitu. Sedikit dan banyaknya harta. 3 tuh. Kalau bisa sudah tidak terpengaruh dari 3 hal itu, berarti kita sudah inqita' 'anil khalqi, terlepas, terputus dari makhluk. Banyaknya orang yang datang enggak ngaruh, sedikit yang datang enggak ngaruh gitu. Ya banyak yang datang enggak girang, sedikit yang datang kagak kecewa. Hah? Apa ya? Dipuji kagak girang, dihina kagak merasa tersakiti, enggak ngaruh. Itu namanya sudah terlepas, terputus dari makhluk. Kenapa? Ya kalau kita kan masih ngarepin dipuji, bahkan masih ngarepin kalau kita mas kalau dipuji masih romana jereget gitu, wah gitu. Kalau kita dihina masih ngerasa sakit, kita. Nah beliau ditanya, hal apa yang mendorongmu, yang membangkitkan semangatmu untuk ibadah dan membuat dirimu terputus dari makhluk dan membuat dirimu memutuskan hubungan dari makhluk? Fasakata, maka beliau diam. Dia tanya begitu, dia diam aja. Fakultu, maka aku bertanya. Ini tadi ya kawan yang tadi, kawannya Syekh Ma'ruf. Dzakartal mauta, apa itu disebabkan karena kamu ingat kematian? Dzakartal mauta, apa itu karena kamu ingat mati? Faqala wa ayyu syai'in al mautu, kematian itu enggak ada artinya, kata Syekh Ma'ruf. Qultu fadzakartal qabro, aku bertanya lagi, apakah karena kamu ingat kuburan? Qala wa ayyu syai'in al qabru, Syekh Ma'ruf berkata lagi, apa artinya kuburan? Enggak ada artinya kuburan itu.
Fakultu khaufan nari wa roja'al jannati, apakah karena takut neraka dan mengharapkan surga? Faqala wa ayyu syai'in hadani, maka Syekh Ma'ruf berkata, apa artinya dua hal ini? Nggak ada nilainya, surga dan neraka nggak ada nilainya, kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Wa ayyu syai'in hadzani min maliki hadza kullihi biyadihi, atau man malaka boleh ya, kalau dibaca min maliki boleh, man malaka boleh, terserah aja enaknya. Apa artinya dua hal ini dibanding zat yang menguasai semua ini di dalam kekuasaannya? Kematian nggak ada apa-apanya itu. Kalau Allah ridho, mati nggak berasa apa-apa. Kuburan nggak ada apa-apanya. Kalau Allah ridho sama kita, kuburan nggak menakutkan. Surga sama neraka nggak ada nilainya. Kalau Allah ridho, bahkan surga itu kenikmatannya udah nggak ada nilainya lagi kalau Allah ridho. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, beliau yang udah ngerasain nikmatnya. Kita mau belum ngerasain, bisa bayangin doang gimana rasanya. Surga sama neraka nggak ada artinya, kuburan nggak menakutkan, kematian nggak menakutkan, gimana rasanya? Belum nyampe gitu. Hah? In ahbabtahu ansaka jami'a hadza, jika kamu cinta kepada Allah, cintamu akan membuat dirimu lupa semua itu. Kalau kamu cinta sama Allah, kamu nggak akan ingat semua hal itu. Kematian nggak ada rasanya, kuburan nggak serem, surga sama neraka nggak ada artinya kalau kamu cinta kepada Allah. Ya kan kayak kita aja waktu dulu pacaran, orang kalau lagi seneng, lagi pacaran, jangankan sampai di rumah makan mewah, di hotel berbintang, di pinggir empang udah indah aja udah rasanya. Di pinggir empang, biar kata nyamuk segede-gede jempol nggak berasa, lagi berdua sama yang dicinta. Apa Judit? Saya cuma katanya saya mah nggak pernah pacaran pinggir empang, soalnya jauh empang. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu akan lupa semua itu. Nggak bakal dalam ibadah keingetan surga, nggak bakal, atau dalam ibadah keingetan neraka, nggak bakal. Yang saya ingat cuma satu, pengen dapat cintanya Allah, itu doang. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, wa in kana bainaka wa bainahu ma'rifatan kafaka jami'u hadza, jika ada antara dirimu dan di antara Allah ma'rifah, maka itu akan membuat dirimu cukup dari itu semua. Berarti jami'ah ya, kafaka jami'a hadza, hal itu akan membuat dirimu merasa cukup dari semua itu, dari semua hal yang tadi disebutkan.
bisa bermunajat kepada Allah, bisa berbincang kepada Allah setiap malam, bisa bermesraan dengan Allah setiap malam, itu bikin kita lupa dari surga, dari neraka, dari kengeriannya kuburan dan kematian. Udah indah aja rasanya. Kalau kata Bang Jamal belakang, Bang Haji Jamal, kalau lagi jatuh cinta mah dunia ini milik berdua, yang lain ngontrak semua udah. Udah nggak butuh apa-apa lagi udah. Yang dia pengenin cuma sekedar bisa berduaan dengan Allah. Udah nggak ingat surga, nggak ingat neraka lagi. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Ya kita mau sekarang bayangin aja dulu dah, bayangin. Belum ngerasain soalnya. Hah? Ya mudah-mudahan sih bisa ngerasain, mudah-mudahan. Semoga dikasih kenikmatannya oleh Allah. Qala Abu Thalib, masih panjang ini. Situ dulu dah ya, karena kita mau maulid ini. Qala Abu Thalib wa hudditu wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi-lagi ya, jangan sampai kita jadi hamba yang buruk, yang kalau ditakut-takutin, kalau dikasih ancaman baru mau bekerja. Juga jangan sampai kita jadi karyawan yang buruk, yang kalau diiming-iming imbalan baru mau bekerja. Jangan sampai kita jadi dua kelompok itu. Ya kalau bisa tadi kayak Syekh Ma'ruf Al-Karfi, semua yang dia kerjakan cuma satu, berdasarkan cinta kepada Allah. Kalau bisa mencapai tingkatan itu, atau minimal paling kagaknya kita mengerjakan ibadah ini atau melakukan kebaikan apapun bentuknya karena ini diperintah oleh Allah, bukan karena ngarepin surga atau bukan karena takut dari neraka. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pada bubar, kita maulid dulu.